Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini teman-teman semuanya selalu Allah beri kelancaran rezeki dan tentunya kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudaraku yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya, yang baru tahu channel YouTube ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung dan semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya jelaskan. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang mempraktekkan hasil perhitungan yang ada dalam channel YouTube ini dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Berhasil dengan hasil yang menyenangkan, dengan harga yang nggak begitu mahal, atau perakitan yang habisnya nggak begitu mahal tapi hasilnya baik atau memuaskan, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan suatu materi lagi soal perhitungan teman-teman semuanya. Di sini yang akan saya coba hitung yaitu untuk trafo 5 ampere 47 volt AC. Mungkin ataupun siapa tahu teman-teman semuanya memiliki trafo 5 ampere dengan voltase kisaran 47 volt AC dan ingin digunakan. Teman-teman gak usah bingung lagi karena teman-teman tinggal lihat cara perhitungan ini dan teman-teman akan bisa menentukan untuk driver, transistor final, elko, beban dan lain-lainnya seperti itu. Tapi saran dari saya dipelajari agar suatu saat apabila teman-teman semuanya ingin merakit lagi sudah tahu perhitungannya dan tinggal dihitungkan saja. Baik, akan langsung saya mulai teman-teman semuanya. Yang pertama, apabila kita memiliki trafo 5 ampere dengan voltase 47 volt AC, yang pertama-tama yang harus kita hitung adalah daya PSU-nya ya. Daya PSU-nya itu berapa watt sih? Nah, kita harus tahu ya teman-teman semuanya. Tujuannya agar kita bisa menentukan yang lain-lainnya setelah dari perhitungan tersebut. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi teman-teman ya. P-nya berapa mas? Ya. Ini rumusnya ya teman-teman ya. Kita cari. P-nya adalah daya yang akan kita cari. I itu adalah ampere trafo yang akan kita gunakan. Vt adalah volt total AC-nya dibagi dengan cos Pi adalah faktor daya. Nah, jadi teman-teman semuanya sudah memiliki dasar tersebut ya teman-teman ya. Sudah memiliki dasar tersebut, langsung kita masukkan nilai angkanya. I-nya berapa mas? I adalah ampere trafo, kita masukkan 5 ampere. Vt, V total, kita menggunakan tegangan 47, maka di sini ditulis 47 dikali 2 karena 2 fase. Ingat ya, trafo CT itu 2 fase teman-teman. 47 CT 47. Jadi jangan sampai kita hitung itu hanya satu pas saja. Kalau misalkan kita hitung satu pas saja, nah disitulah maka akan ada kerugian teman-teman ya. Nah setelah itu dibagi dengan nilai faktor daya atau 0,8. Ketemunya berapa mas? 587,5 watt. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah daya PSU-nya dari 5 ampere 47 volt AC. Nah, setelah kita mengetahui daya PSU-nya, penting juga kita mengetahui berapa muatan listriknya dari daya tersebut, teman-teman. Kan kita sudah hitung wattnya nih. Kita cari muatan listriknya atau isinya dari daya tersebut, teman-teman. Yang dapat dibebani maksimalnya itu berapa VA sih, seperti itu ya. Rumusnya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. P-nya berapa mas? 587,5. Cos Pi-nya 0,8. Maka dikali 0,8 sama dengan 470 VA. Nah, pastikan teman-teman semuanya dapat mengetahui nilai ini, teman-teman. Kenapa mas kok harus mengetahui nilai muatannya?
Karena apabila nanti teman-teman menentukan jumlah keseluruhan transistor, jumlah keseluruhan beban, apabila melebihi 470 maka akan trouble di bagian trafo teman-teman ya. Trafonya akan sangat mudah panas, bahkan bisa kebakar kalau misalkan teman-teman semuanya bebannya melebihi 470 VA, beban keseluruhan ya teman-teman ya, keseluruhan. Jadi pastikan bebannya jangan sampai 470 VA untuk keseluruhannya. Kalau misalkan bunyi satu channel nggak sampai 470 nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan keseluruhannya udah misalkan 700 VA misalkan, hidup semua nih speaker, itu 100% trafo akan rusak teman-teman. Seperti itu ya. Dan pastikan pilihlah trafo yang kualitasnya baik ya. Pilihlah yang kualitasnya baik. Mas, ada rekomendasi nggak trafo apa yang kualitasnya baik? Kalau saya pribadi merekomendasikan untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, belilah trafo dari produknya Nel ya, atau biasa itu di trafonya disebut red laser ya. Itu kualitasnya sangat baik teman-teman semuanya ya. Sudah banyak yang membuktikan dan saya pribadi pun itu membuktikan ya. Saya semuanya menggunakan trafo tersebut. Alhamdulillah teman-teman, sangat aman sekali. Nah, sudah kita mengetahui daya PSU-nya, sudah kita mengetahui muatan listriknya, kita akan mengetahui berapa dioda yang harus kita pasang. Ya, dioda itu pastikan 3 kali ampere trafo. Kenapa Mas tujuannya kok 3 kali ampere trafo? Padahal kita pakai 7 ampere aja bisa. Kan 7 ampere di atasnya 5 ampere. Iya bisa teman-teman. Akan tetapi yang saya cantumkan, yang saya tuliskan, yang saya jelaskan itu adalah soal keamanan untuk jangka panjang. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan 15 ampere sampai dengan 35 ampere, 100% jangka panjang itu akan aman. Dan apabila dioda nilainya sangat rendah atau bahkan di bawah ampere trafo 100%, maka trafo akan mudah panas dan dioda pun akan panas. Paham teman-teman? Oke. Dan selanjutnya untuk perhitungan elko, rumusnya UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total ya. Kita menggunakan tegangan berapa? 47 volt AC. Maka kita masukkan I-nya yaitu 5 ampere, VT-nya berapa? 94 dikali dengan 94 V total lagi sama dengan 44.000 mikro, atau teman-teman bisa gunakan 10.000 mikro sebanyak 4 pitch ya, dengan voltase 100 volt DC atau 2200, pasnya di 2200 sih teman-teman ya. Jadi tempat boxnya pun nggak terlalu banyak kalau misalkan kita beli yang ukuran besar kapasitasnya, misalkan 2200, 22.000 mikro dengan voltase 100 pitch sebanyak 2 pitch ya. 100 volt DC dengan sebanyak 2 pitch itu lebih mengirit tempat ya di area box. Paham ya teman-teman untuk dioda dan elko. Nah, setelah memahami itu, dan itulah yang harus teman-teman beli nanti kalau mau merakit ya. Yaitu selanjutnya kita jadikan volt AC 47 menjadi volt DC teman-teman. Kenapa Mas kok dijadikan volt DC? Iya, karena kita akan masuk ke lingkup perhitungan driver teman-teman. Kalau sudah masuk ke driver, tentunya sudah masuk ke perhitungan volt DC, bukan lagi volt AC. Paham? Paham ya teman-teman ya? Oke. VDC sama dengan, ini rumusnya teman-teman, VAC dibagi dengan cos Pi ya. VAC yang kita gunakan berapa? 47 dibagi dengan cos Pi-nya berapa? 0,8 sama dengan 58,75 volt DC. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita menjadikan volt DC, maka kita bisa hitung daya driver keseluruhannya, apakah sesuai dengan daya PSU, muatan listrik driver apakah sesuai dengan muatan listrik PSU,
ya, itu wajib kita ketahui. Tujuannya apa Mas? Tujuannya kalau mereka antara PSU dan driver nilainya sudah klop, maka insya Allah yang namanya panas berlebihan pada transistor final itu sangat jauh teman-teman ya. Tapi jangan lupa dipasang kipas juga ya. Kenapa Mas kok jauh? Karena si driver atau transistor final tidak kelebihan muatan listrik dari PSU-nya. Ya, misalkan PSU-nya 500, maka kita cari perhitungan untuk drivernya agar ketemu nilainya yaitu 500 ya. Kalau misalkan nilai PSU-nya 900 tapi untuk drivernya cuma 300, maka 100% transistor final akan sangat panas. Paham teman-teman? Oke. Kita masuk ke perhitungan menghitung PSU driver dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total DC. I-nya telah ketahui bahwasanya yaitu 5 ampere teman-teman ya. Dikali dengan 58,75 ini adalah tegangan DC. Ini ya teman-teman ya. Dikali 2 karena 2 fase ya, plus dan min. Ketemunya berapa? 587,5. Nah, nilai ini sudah sesuai dengan nilai daya PSU di atas. Ya, teman-teman ya. Jika sudah sesuai berarti sudah klop, maka perhitungannya benar. Kalau tidak sesuai maka masih ada yang salah dalam berhitungnya. Paham? Selanjutnya yaitu untuk mencari muatan listriknya. Apakah sesuai dengan muatan listrik PSU tadi? Kita masukkan rumusnya Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. I-nya berapa? 5 ampere dikali dengan V total DC 58,75 dikali 2 karena 2 fase dikali 0,8 sama dengan 470 VA. Nah, ini teman-teman ya. Sudah kita ketahui bahwasannya antara PSU dan driver daya dan muatan listriknya itu sudah sama ya. Jadi kalau sudah sama insya Allah sangat aman sekali teman-teman ya untuk dioperasikan. Tinggal nanti kita tentukan transistor finalnya ya, karena kaitannya sangat besar dengan transistor final keseluruhannya. Maka dari itu kita masuk ke dalam perhitungan transistor final. Nah, ini untuk perhitungan transistor finalnya. Menentukan jumlah transistor final agar final adem, agar transistor final tidak panas yang sifatnya berlebihan. Ya, kalau transistor final dipegang seperti ini, tangan kita sampai nggak kuat nih teman-teman, saking panasnya, maka jangan dilanjutkan. Pastikan analisa dulu perhitungannya ataupun analisa driver, trafo, final dan lain-lainnya. Umumnya seperti apa Mas? Di saat transistor final itu panas, teman-teman pegang seperti ini, tangan teman-teman itu masih kuat untuk berada di area transistor final tersebut. Kalau sudah nggak kuat pasti ini panasnya berlebihan. Nah, itu patut untuk kita atasi, kayak misalkan kita kasih kipas dan lain-lainnya seperti itu ya. Kalau perhitungan sudah benar, tapi kalau perhitungannya belum benar ya dibenarkan dulu perhitungannya. Jadi daya PSU dibagi dengan daya transistor final per satu setnya teman-teman ya. Ya, paham ya teman-teman? Nah, pastikan teman-teman semuanya menggunakan transistor apa nih? Ya, pastikan dulu. Oh, misalkan saya menggunakan Toshiba, maka 587,5 ini adalah daya PSU-nya tadi dibagi dengan transistor Toshiba misalkan 150 final Toshiba. Nah, 150 itu didapat dari datasheet ya, sesuai dengan datasheet transistor final Toshiba 5200 dan 1943 itu 150 watt. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba ketemunya 3,9 atau 4. Kalau saran dari saya pakailah 5 set. Kenapa Mas? Karena nilai 9 ini mendekati nilai 10 atau 39,9 3,9 atau bisa dikatakan 4 ya. Jadi jangan dibulatkan di 4, dibulatkan saja di 5 set. Paham ya teman-teman ya? Oke. Dan kalau teman-teman semuanya menggunakan final Sanken ya, maka 587,5 dibagi 200 adalah nilai sesuai dengan datasheet
ketemunya 2,8. Nah, nilai 8-nya ini mendekati nilai 10, maka bisa kita beri 4 set. Dan saya sarankan teman-teman semuanya menggunakan 4 set transistor final Sunken. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke perhitungan final atau driver terhadap beban yang akan digunakan. Ingat ya teman-teman, untuk drivernya sendiri, misalkan saya ketemunya di situ daya PSU-nya 587,5 Mas, berarti saya harus menggunakan driver 600 ya? Enggak seperti itu teman-teman ya. Drivernya itu mau berapa watt kaitannya dengan transistor final yang terpasang pada driver tersebut. Sisi lainnya antara PSU dan driver itu nilainya sudah klop ya. Jika sudah klop, kita sudah tentukan, misalkan kita menggunakan final Toshiba tadi keseluruhannya 5 set, maka 5 set itu kita bagi ya, kita bagi terhadap beban yang akan kita gunakan ya, tentunya dibagi dengan driver yang kita gunakan. Misalkan driver mau dibuat 2 set 3 set sesuai dengan beban yang digunakan. Pada intinya 5 set adalah transistor final yang terpasang keseluruhannya. Paham? Nah, untuk drivernya apa Mas? Drivernya teman-teman kalau misalkan menggunakan 47 volt AC bisa gunakan misalkan Blazer itu bisa, ataupun Bostrap dan lain-lain yang sifatnya driver tersebut mampu disuplai tegangan 47 volt AC. Ingat ya, jangan kita gunakan driver 300, driver 600. Kenapa Mas? Karena driver tersebut nggak mampu untuk tegangan 47 volt AC ya. Kecuali teman-teman bisa modif-modif, saya nggak tahu juga soal modif-modif ya. Kalau bisa teman-teman ya nggak masalah juga. Pada intinya carilah yang aman-aman saja agar awet ya teman-teman, karena harga spare part pun sekarang mahal-mahal. Nah, setelah itu ya, kita sudah akan masuk ke dalam perhitungan transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Kita sudah tentukan yaitu tadi 5 set teman-teman ya. Nah, kita akan coba CH1 kita menggunakan 2 set dan CH2 kita menggunakan 3 set. Untuk transistornya yaitu Toshiba teman-teman. Nah, kita sudah tentukan ya teman-teman ya. Kita cari muatan listriknya nih dari CH1 ya. Berapa muatan listriknya dari 2 set tersebut? Rumusnya Q sama dengan P dikali dengan 0,8 atau cos P ya. P-nya berapa Mas? 150 adalah satu setnya. Jika 2 set maka dikali 2 ketemunya 300 ya. 300 dikali dengan 0,8 dari cos P ini ketemunya 240 VA. Nah, paham ya teman-teman ya. Jadi 240 VA. 240 VA ini adalah muatan listrik dari transistor final 2 set itu tadi ya. Nah, untuk bebannya teman-teman bisa gunakan 500 sampai 1000 watt ya. Mas, untuk cara mengetahui bebannya gimana sih kok bisa tiba-tiba menentukan 500 atau 1000 watt? Nah, cara menentukannya teman-teman bolak-balik hitung dengan cara perhitungan ini teman-teman. Kira-kira kalau saya kasih 300 ini sisanya banyak gak sih? Kira-kira kalau saya kasih 2000 kira-kira cukup gak sih 240 VA ini? Nah, itu dibolak-balik pastikan teman-teman ya. Nah, ini sudah saya simpulkan langsung. Teman-teman bisa gunakan 500 sampai dengan 1000 watt. Kita hitung terbesarnya saja ya, 1000 watt. Muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dibagi dengan R ya. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 1000, daya speakernya dibagi dengan ini bukan 0,8 ya. R itu impedansi ya. Dibagi 8 sama dengan 125 VA. Ya teman-teman ya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan teman-teman semuanya. Maka kesimpulannya 240 VA ini adalah transistor finalnya tadi dikurangi dengan beban, atau beban itu membutuhkan 125 loh, sedangkan sumber atau transistor final 1 CH tadi menyediakan 240 VA. Maka kita kurangi ketemunya berapa? 115 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kalau dioperasikan sangat aman sekali dengan nilai 115 VA ini. Paham ya teman-teman ya? Oke, jika paham maka kita akan lanjut ke perhitungan berikutnya. Kita menggunakan yang 3 set teman-teman. Jika 3 set ya teman-teman, maka kita coba cari berapa muatan listriknya. CH2 ya 3 set dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 150 dikali 4. Kali 4 sih. Bukan 3 set. Salah ini aku.
tes. Ya maaf ya teman-teman, ini dikali 3 ya teman-teman ya, bukan kali 4 nih, salah nulis saya ini. 150 dikali dengan 3 ya, 300, 450 ya teman-teman, kali 3 ya. 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VA. Jadi muatan listrik dari transistor final 3 set tadi itu 360 VA. Nah ini ya, jadi menyediakan segitu ya teman-teman ya. Nah kita cari beban, itu kira-kira berapa sih pasnya kalau misalkan saya menggunakan 100 watt, atau cukup nggak sih, lebihnya terlalu banyak nggak sih. Nah seperti itu ya. Nah kita, atau saya coba lagi ini menggunakan beban ini ya teman-teman ya, beban 1500 sampai dengan 2000 watt ya, paham ya, 1500 sampai dengan 2000 watt. Nah kita akan hitung yang terbesarnya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa mas? 2000 dibagi dengan 8. OHM sama dengan 250 VA. Mas kalau misalkan speaker itu kita tes misalkan itu di bawah 8 ohm gimana mas? Ya saya sendiri nggak saya sendiri pinginnya sih beli alat ukur yang khusus untuk mengukur impedansi ya. Tapi saya belum sampai untuk beli itu ya. Kalau banyak yang bilang itu kalau impedansi pada speaker itu kalau diukur nggak pernah sinkron ya, karena mengukurnya bukan pada alat yang khusus gitu ya. Saya pribadi pingin beli teman-teman, tapi ya belum kesampaian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di box speaker atau di datasheet speaker tersebut tertulis 8 ohm, maka kita bagikan saja 8 ohm ya teman-teman ya. Jangan kita tester dulu, wah ketemu 6 ohm, berarti kita bagi 6 ohm. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk alat impedansi sih menurut saya mungkin ada tersendiri ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadi saya belum sampai sekarang untuk beli itu teman-teman. Jadi ketemunya berapa? 2000 dibagi 8, 250 VA. Nah jadi beban itu membutuhkan 250, sedangkan sumber driver 2 tadi menyediakan 360. Jadi kesimpulannya 360 dikurang 250 sama dengan 110 VA. Nah ini sangat aman sekali untuk dioperasikan teman-teman ya. Ini sangat aman sekali untuk dioperasikan. Jadi seperti itu teman-teman untuk perhitungan beban terhadap transistor finalnya ya. Pastikan teman-teman misalkan mau pakai transistor final bebannya misalkan 2000 watt nih. Nah 2000 watt ini kira-kira pasnya transistor final berapa set ya. Nah dengan cara perhitungan ini untuk analisanya teman-teman ya. Oke teman-teman, paham ya teman-teman. Nah itulah penjelasan dari saya. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya soal trafo 5 ampere 47 volt AC teman-teman. Semoga teman-teman nonton sampai habis ya. Kalau nggak habis ya tentunya akan gagal paham ya teman-teman ya. Nah sudah itu saran dari saya teman-teman gunakan ACC kit mikrolan 7 potensio ya teman-teman ya. Saran dari saya. Kenapa mas? Karena itu sebagai ACC detail sekali, dan kalau misalkan teman-teman ingin gunakan sebagai penguat sinyal juga luar biasa sekali teman-teman. Insya Allah ya teman-teman ya, power ampli aman, ACC sangat bagus, itu akan menjamin kualitas hasil yang bagus juga. Oke teman-teman, itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang tepat dan lain-lain, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan saja di kolom komentar, insya Allah akan saya balas sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.